Pemirsa, Komisi 2 DPR meminta surat edaran Menteri Dalam Negeri yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat kepala daerah untuk melakukan mutasi kepegawaian dicabut atau direvisi dengan perubahan. Surat edaran itu dinilai berpotensi menimbulkan masalah jika disalahgunakan untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR San Mustafa saat rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian. Anggota DPR meminta surat edaran Mendagri yang dikeluarkan 14 September 2022 tersebut agar dicabut atau direvisi dengan perubahan. Pasalnya, surat edaran Mendagri memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat, PJ, pelaksana tugas, PLT, dan penjabat sementara atau PJS untuk mengelola kepegawaian daerah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan masalah sebab regulasi tersebut rawan interpretasi, bukan hanya rawan interpretasi oleh para PJ gubernur, bupati, wali kota, namun juga rawan interpretasi di publik. Selain itu, anggota Komisi 2 DPR lainnya, Mardani Alisera, khawatir SE Mendagri tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politik penjabat kepala daerah jelang 2024. Selain itu, SE Mendagri terkait pemberian kewenangan kepada PJ kepala daerah memutasi ASN dinilai bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dan mohon maaf juga sekaligus bulanan. Dan jumlahnya tadi 1-2, ini batas waktunya lama. Kalau diberi kewenangan seperti kepala daerah terpilih aja dibatasi. Untuk mau memutasi jabatan atau mengisi pos-pos dinas aja harus minta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan sebagainya. Nah, ini yang diangkat, ditunjuk, diberi kewenangan untuk melakukan itu dengan sandaran surat edaran. Ini dicurigai karena kedudukan PLT masih sangat labil. Ombudsman sudah mengingatkan agar bentuknya tidak Permendagri, tapi bentuknya adalah peraturan pemerintah, tapi Pak Menteri masih pengen Permendagri. Pemirsa, apakah surat edaran Mendagri terkait kewenangan penjabat kepala daerah melakukan mutasi pegawai bisa menjadi celah penyalahgunaan wewenang? Kita akan membahasnya bersama pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Malam, Fitri ya. Menurut pandangan Anda, apakah surat edaran Mendagri terkait PJ kepala daerah ini bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang lebih tinggi ataupun di atasnya? Oh iya, yang pertama ya, surat edaran itu sebetulnya sifatnya hanya suatu pemberitahuan, suatu pengumuman. Dia bukan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu pengaturan-pengaturan harus lewat yang namanya PUU, peraturan perundang-undangan. Setidaknya yang sudah pernah mengatur soal mutasi, yaitu PP 49 2008, itu malah dilarang. PJ ya termasuk PJS dilarang melakukan mutasi pegawai. Nah, karena dia mendapatkan kewenangannya bersifat sementara, dia bukan hasil pilihan rakyat. Nah, Mbak Fitri ya, kepegawaian itu sebetulnya kewenangan presiden. Presiden lalu melimpahkan kepada kepala daerah definitif ya untuk melakukan pembinaan kepegawaian. Maka kepala daerah definitif itu disebut juga pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ya, nah, Prof. Jadi ini adalah mereka yang menjabat kepala daerah definitif. Kalau dia hanya PJ atau PJS, itu yang berwenang adalah presiden melalui Menteri Dalam Negeri, harus ada izin. Itu yang diatur di PP 28. Jadi kalau SE ngatur nggak bisa, itu menyalahi aturan dan bertentangan dengan PP 49 2008. Oke, ketika kemudian saat ini sudah ada surat edaran dari Mendagri, tapi kemudian yang menurut Anda bertentangan terutama dengan peraturan dan undang-undang di atasnya seperti tadi PP nomor 49 2008, artinya aturan mana yang kemudian sekarang menjadi pedoman untuk dilaksanakan ataupun untuk dipegang? Harusnya kepala daerah yang sedang menjabat sementara sekarang, para PJ itu ya, memegang PP 49 2008. Jadi jangan memegang SE yang notabene SE itu hanya satu pemberitahuan, dia tidak bersifat pengaturan. Nah, pengaturan itu harus dalam bentuk undang-undang atau setidaknya PP atau Permendagri.
Nah, tetapi kalau SE itu hanya pemberitahuan, maka para PJ sebaiknya memang harus berpedoman memegang PP 9 2000 boleh melakukan mutasi para pegawai. Oke, Prof, menurut Anda dengan adanya surat edaran seperti ini, bagaimana kemudian dampaknya pada prinsip good government? Oh iya, kalau dari segi good governance, tentu saja pertama kan pemerintahan yang baik tata kelolanya itu harus berpegang pada rule of law ya. Nah, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan nabrak ini PP 49/2008. Tetapi memang dari segi efisiensi, kecepatan, kalau dilimpahkan kewenangan mutasi terbatas ya, istilahnya di kepegawaian bagi para PNS yang terlibat kasus korupsi atau yang melanggar disiplin berat, dan itu sudah diputus kalau kasus korupsi di pengadilan, dan kalau kasus pelanggaran disiplin diputuskan di namanya Badan Pembina Kepegawaian. Lalu para kepala daerah itu menandatangani. Sebetulnya kalau dari segi untuk kecepatan administrasi itu ini benar ya SE itu, tetapi aturan salah. Aturan soal mutasi sudah dilarang PP 49/2008, jadi harusnya revisi PP 49/2008 lalu buat pengecualian, dia tidak boleh mutasi kecuali dalam 2 perkara tadi. Dia boleh melakukan berwenang dalam soal sanksi kepegawaian kasus korupsi. Baik, Prof. Dan pegawai melanggar disiplin, begitu. Oke, baik, Prof. Artinya menurut Anda perlu atau tidak Mendagri mencabut ataupun merevisi surat edaran agar tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya dan tidak menimbulkan polemik ke depannya? Ya, saya kira itu harus dicabut, ya ditarik SE-nya dan buat saja revisi PP 49/2008. Apa susahnya sih? Tinggal lapor ke Presiden Jokowi. Ini Pak, ini akan repot nanti kami karena yang akan tanda tangan nanti itu adalah Mendagri, jadinya karena tidak ada izin PJ. Jadi Mendagri tadi bisa berat kerjanya. Nah, tapi kalau dia limpahkan para PJ yang tanda tangan keputusan administrasi itu, Mbak Fitri. Oke, baik. Kita tunggu apa langkah selanjutnya akan diambil oleh Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Profesor Johermansyah Johan telah berbincang bersama kami malam hari ini.